Planabang semua, kembali lagi bersama saya di sini, Maulidina Nabila Salma selaku host di acara kali ini. Nah, halo teman-teman calon planner muda, kita sebagai planner muda tidak hanya sekedar mendesain dan merancang kota, tapi kita juga harus menyelesaikan elemen-elemen di dalam kota nih teman-teman. Dan salah satu elemen di dalam kota ada yang namanya kependudukan nih teman-teman. Nah, di episode kali ini kita tuh tidak hanya akan membahas sebuah masalah kependudukan juga ini teman-teman, tapi ada sesuatu hal yang lebih dari kependudukan nih teman-teman. Tapi bukan hanya saya di sini, saya juga ditemani oleh 4 bintang tamu spesial kita nih teman-teman. Siapa sih? Pasti pada penasaran kan? Selamat datang Prof. Riko dan Prof. Kirana. Dan kita juga ada kedatangan bintang tamu spesial nih teman-teman dari DPWK Undip, anak kronologi banget nih. Dan perwakilan dari Gen Z sebagai di kaum-kaum muda ini pasti punya jiwa-jiwa yang membara nih teman-teman. Ada Mas Nathan dan Mas Arnold ini teman-teman. Oke. Nah, tanpa basa-basi nih teman-teman, tanpa kelamaan juga ya, kita langsung bahas aja sih, apa sih itu masalah kependudukan yang akhir-akhir itu sering jadi topik perbincangan hangat banget di kalangan masyarakat. Dan mungkin lebih dari kependudukan, lebih kayak apa sih itu bonus demografi gitu. Nah, dari pandangan dari Prof. Rika dan Prof. Kirana nih, gimana sih pandangan bonus demografi di globalisasi ini? Ya, terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan malam ini. Izinkan saya, Prof. Riko, menyampaikan mengenai pendapat saya tentang bonus demografi. Bonus demografi ini merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi kita. Kenapa menguntungkan? Karena saat ini dominasi usia produktif kita didominasi oleh usia-usia muda, di mana memiliki tenaga yang cukup kuat, terus tingkat kreativitas yang tinggi, didukung oleh digitalisasi yang terjadi di era sekarang. Jadi, ketika aktivitas perekonomian itu dibarengi oleh penduduk-penduduk usia muda, maka akan terjadi tingkat produktivitas dalam suatu aktivitas ekonomi itu meningkat. Dengan daya saing, saling bersaing, baik dalam saingan dalam kreativitas, tentunya dalam persaingan hal-hal baik, itu usia muda lebih mendominasi dan dampak kepada perkembangan ekonomi, khususnya kita yang sedang bahas ini kan di Kabupaten Sleman ya, area kita sendiri. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman ini tertinggi di antara kabupaten atau kota lain di daerah istimewa Yogyakarta sekitarnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan di angka 9,47%. Hal ini bisa kita lebih kaji dalam perkembangan nanti di bonus demografi ini. Fenomena ini kita manfaatkan seperti apa, dan kita manfaatkan, orientasikan ke depannya bagaimana sektor pariwisata di Kabupaten Sleman ini memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, tentunya memenuhi di kriteria usia-usia muda ini agar bisa lebih berdaya saing di lapangan pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri di Kabupaten Sleman ini. Baik, jadi seperti itu pandangan dari Prof. Riko. Nah, dari pandangan Mas Nathan dan Mas Arnold nih sebagai perwakilan dari Gen Z, pasti punya pandangan yang berbeda juga kan? Oke, mungkin dari aku kali ya. Oke. Kalau dari aku, yang setahu aku, bonus demografi itu adalah keadaan demografi di mana usia-usia produktif seperti kita ini itu yang mendominasi di suatu daerah. Itu. Jadi kita yang mendominasi. Nah, tapi dari sudut pandang saya, bonus demografi ini memiliki, bisa dikatakan bencana lah gitu bagi kita, karena banyaknya usia-usia produktif seperti kita ini. Jadi ketika kita nanti misalnya sudah lulus dari kuliah ingin mencari pekerjaan, saingannya itu bakal sangat banyak karena usia-usia remaja, usia produktif seperti itu yang mendominasi di suatu daerah begitu. Iya, benar sih, mungkin aku setuju juga, saya setuju juga sama Mas Arnold terkait hal ini. Saya juga memiliki kekhawatiran yang sama karena
mungkin bisa kita lihat juga dari generasi kami sendiri juga memiliki banyak sekali populasinya, dan untuk di Kabupaten Sleman sendiri kita bisa lihat juga untuk lapangan pekerjaan itu sangat minim untuk pertambahannya, sehingga menjadikan kami khawatir untuk masa depan kami terkait bagaimana kami mencari pekerjaan dan juga mencari nafkah tentunya. Itu sih yang menjadi kekhawatiran dari generasi kami. Setuju nih dari pandangan perwakilan Gen Z seperti ini. Nah, dari Bapak sendiri apakah ada sanggahan lain Pak terkait bonus demografi ini? Oke, baik. Mungkin menanggapi pernyataan dari Mas Arnold sama Mas Nathan yang tadi menyampaikan bahwa bonus demografi ini sebuah bencana. Kenapa kita tidak mencoba berpandangan positif mengenai bonus demografi ini, di mana usia produktif di usia muda lebih banyak? Tentunya itu tidak akan menjadi hal yang merugikan ketika kita memanfaatkan sumber daya manusia yang dalam usia muda atau produktif ini, bagaimana mengubah pandangan mereka untuk memperluas lapangan-lapangan pekerjaan dan mengembangkan dengan daya kreativitas yang sedang mungkin kalau generasi Gen Z ini up to date lah ya. Karena era digitalisasi, mulai teknologi mulai banyak, kenapa kita tidak berorientasi dengan memanfaatkan keadaan itu? Justru kita harus memiliki pandangan bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Jangan selalu berpikir kita yang diberi pekerjaan. Kenapa kita tidak berpikir bahwa kita bisa juga memberi pekerjaan di usia-usia muda ini? Kan banyak tuh sekarang, apa sebutannya kalau sekarang, bos-bos muda. Mungkin itu bisa dikembangkan ke sektor pariwisata. Orientasinya di Kabupaten Sleman ini mungkin cocok ke arah situ. Lagi juga di Kabupaten Sleman ini percaya akan kualitas sumber daya manusia didukung oleh perguruan tinggi negeri yang berkualitas di Indonesia, seperti misalnya UGM, UNY, terus universitas swasta juga menyumbangkan universitas swasta yang baik. Tidak ragukan lagi gitu loh, bagaimana antara komposisi usia penduduk produktif dengan kualitasnya yang hasil dari lulusan perguruan tinggi negeri terbaik. Mungkin mohon maaf Pak, sebelumnya izin menyela. Sebenarnya saya setuju dengan Bapak tadi terkait Kabupaten Sleman ini didukung oleh perguruan tinggi yang memang memiliki kualitas yang baik. Cuman bisa kita lihat juga kenyataannya di Kabupaten Sleman sendiri tingkat penganggurannya sudah menyentuh angka 4,47%. Itu tertinggi di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga bisa kita lihat juga di daerah Istimewa Yogyakarta untuk tingkat penganggurannya hanya 3,57%. Dan juga berarti kita bisa simpulkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman itu tidak sebanding dengan pertumbuhan dari lapangan pekerjaan yang ada, dan itu juga pastinya akan menjadi ancaman bagi generasi kami tentunya untuk di masa depan nanti. Mungkin sih. Nah, dari argumen Mas Nathan nih, Bu Kirana ada sanggahan lain terkait bonus demografi yang diungkapkan oleh Mas Nathan ini? Ya, jadi saya setuju sekali dengan poin-poinnya Mas Nathan tadi. Terus variabel yang disampaikan tadi itu benar sekali, karena itu memang yang terjadi di Sleman saat ini ya. Tapi kalau kita bicara tentang perluasan lapangan kerja, menanggapi dari yang disampaikan Pak Riko tadi, kan itu seharusnya bisa dilihat dari potensi-potensi daerah kita masing-masing. Kita tahu kalau di Indonesia itu kan setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Nah, kalau saya boleh tanya nih, menurut Mas ini, di Sleman ini sebenarnya terkenal dengan apa sih? Nah tuh, Mas tanyain tuh, ada tahu nggak nih? Tas Sleman itu kata apa ya? Betul nggak? Betul enggak? Betul nggak? Enggak. Saya nggak tahu sih, ini daerahnya sendiri loh. Ya, jadi kan orang-orang sering bilang kalau kota atau Kabupaten Sleman ini kan kota 1000 candi ya. Banyak sekali candi-candi di sini, kan ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Ijo, dan lain-lain. Itu kan juga objek wisata. Itu baru dari candinya, belum lagi dari objek-objek wisata yang lain, belum juga lagi dari desa wisata. Kan sebenarnya kan kalau kita lihat dari itu aja kan potensi wisata di
Kabupaten Sleman ini besar banget loh. Terus hubungannya sama bonus demografi apa, Bu? Ntar sabar ya Mas, baru mau dijelasin. Sorry, Bu. Nah, Bu, lanjutin ya. Ya, dari potensi wisata tadi kan sebenarnya bisa loh kita manfaatkan jadi kesempatan untuk mencari kerja atau peluang pekerjaan ya. Nah, sebenarnya satu juga heran loh dengan generasi-generasi kalian nih atau generasi yang sebelumnya juga. Kenapa orientasinya tuh setiap kuliah selesai terus kerja tuh harus di kantoran atau di BUMN atau di jadi ASN. Padahal kan kalau kalian ini generasi-generasi muda yang kreatif ini mau mengembangkan wisata, kotel efeknya kan nggak cuma pertumbuhan pariwisata di daerah itu, tapi juga bisa jadi mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah luasnya juga, daerah makronya dalam hal ini Sleman. Setuju nih sama pendapatnya Prof. Kirana. Kenapa kita ya sebagai generasi X yang sudah lebih dulu meniti karir dalam kehidupan, mengalami pengalaman dulu, kita kolaborasikan dengan kalian generasi Z ini ya, dengan daya pikir kreatif, usia yang muda, masih tergolong muda, dan kita sebagai generasi X cuma kita kolaborasikan pikiran-pikiran kita yang sudah berpengalaman dengan kreativitas untuk mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang di Kabupaten Sleman ini. Kalau kalian kebingungan orientasinya tuh ada deh, kita lihat contoh kabupaten yang sejak dari awal itu memang diorientasikan di sektor pariwisata. Jadi kayak istilahnya tulang punggung perekonomian daerah tersebut tuh di pariwisata. Kita lihat daerah tersebut, kenapa kita tidak mencoba implementasikan ke Kabupaten Sleman atau mengadopsi lah kalau kalian kebingungan dalam kekreativitas kalian dalam mengolahnya, itu bisa dilihat referensi-referensi contohnya di salah satu kabupaten tersebut. Kira-kira ada contoh nggak sih Pak untuk sebagai kota atau kabupaten yang sektor pariwisata tuh menjadi tulang punggung gitu Pak yang di Indonesia? Ambil satu deh, Kabupaten Badung di Bali. Oh iya Pak, kalau dengar Kabupaten Badung saya juga ingat sesuatu nih Pak. Apa tuh? Nah, faktanya ya, ini fun fact juga buat kalian mungkin. Sebenarnya di Badung sama di Sleman itu punya kemiripan dari sisi fenomena demografiknya sendiri, terus jadi dari struktur kependudukannya, terus apalagi kalau dilihat dari ini potensi pariwisatanya, kan mereka kan juga sama-sama destinasi wisatanya banyak, terus sama-sama terhubung oleh airport, dan ya mungkin itu sih. Tapi kalau saya juga heran kenapa kalau di Badung itu kayaknya lebih maju gitu ya Pak dari Sleman. Ya, betul. Kenapa Badung sama Sleman nih kita bandingkan? Sama-sama memiliki, sudah disediakan infrastruktur penghubung antar daerah. Misalkan di Sleman sendiri ada bandara Adi Sucipto yang sudah tergolong airportnya tuh keluar masuknya tuh siklusnya tinggi. Dan juga ditambah lagi ada bandara baru yang baru dibuka, YIA, Yogyakarta International Airport. Penghubung dan kemiripan antara Kabupaten Badung dan Sleman ini sudah mirip. Kenapa bisa berbeda? Mungkin dalam pemanfaatan penghubung tersebut. Misalkan di Kabupaten Badung ini itu sudah dari awal mindset masyarakat kalau ke sana kita ya mau liburan untuk melakukan pariwisata. Karena dengan orang datang ke Badung berarti mereka hendak berpariwisata. Nah, di Kabupaten Sleman ini mungkin kurang dalam pola pikir masyarakat terhadap Kabupaten Sleman ini. Walaupun ada daya penghubung antar daerah yang baik, dari itu bandara, dan kita kurang memaksimalkan siklus dari pergerakan di infrastruktur penghubung tersebut ke sektor pariwisata di Kabupaten Sleman. Misalkan di Badung nih, ada mereka di sana memanfaatkan masyarakat lokal untuk dipacu untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Badung, Bali tersebut, sehingga
masyarakat dari luar daerah yang hendak datang ke Badung memiliki orientasi atau pandangan bahwa di Badung ini banyak destinasi-destinasi pariwisata yang juga dikelola dengan baik oleh masyarakat-masyarakat tersebut. Jadi pemberdayaan atau pemanfaatan masyarakat lokal di Badung lebih bagus, maksudnya lebih tertata, terstruktur, lebih baik. Sedangkan di Kabupaten Sleman ini kita kurang memaksimalkan atau kurang berpandangan lebih dalam memanfaatkan sektor pariwisata yang bisa kita kembangkan dan juga kita mengubah pola pikir masyarakat tuh. Misal kita kenalnya kalau ke Sleman tuh anak orang tua ingin nguliahin anak. Mungkin jika kita manfaatkan masyarakat lokal tersebut, kita istilahnya apa? Community base. Kita kuatkan, kita ratakan dalam masyarakat tersebut bisa mengembangkan dan memacu sektor pariwisata itu bertumbuh dan berkembang di Sleman, baik itu fasilitasnya, infrastruktur pariwisatanya, kenyamanannya, dan tentunya keselamatan dalam berpariwisata tersebut. Mungkin begitu. Jadi cukup berbeda sekali ya Pak. Nah dari mungkin ada potensi-potensi lain nggak sih yang bisa kita gali nih dari sektor pariwisata tuh bisa menjadi potensi lapangan kerja baru khususnya bagi kalangan Gen Z sekarang gitu. Ya betul, kita bisa manfaatkan, juga kita bisa buka peluang-peluang tersebut, kita kembangkan dengan kolaborasi antara generasi X dan generasi Z. Tentunya dengan pola kreativitas tersebut kita kembangkan, kita ikuti zaman, ikuti tren, kita masuk di sektor pariwisata ini, mempromosikannya atau mengembangkannya, mengikuti perkembangan zaman. Tapi maaf Pak, mungkin sebenarnya saya masih agak bingung sih Pak terkait kaitan dari sektor pariwisata ini dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan di Kabupaten Sleman ini. Karena saya rasa kalau seandainya sektor pariwisata itu hanya lapangan pekerjaan yang bisa dibuka adalah kayak misalnya tour guide atau travel segala macam, tidak lebih dari itu Pak mungkin cakupannya. Mungkin bagaimana ya Pak kira-kira untuk kaitan antara sektor dan peningkatan lapangan pekerjaan ini Pak? Jangan salah loh Mas, pariwisata itu nggak cuma itu aja. Bahkan kalau di Kabupaten Sleman ini pemerintah mau mengadopsi dari best practice, dari contoh-contoh yang udah bagus tadi misalnya di Badung, dari segi pengelolaannya, dari segi regulasinya, itu bisa banget itu jadi potensi lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Misalnya kita berhasil mendatangkan banyak turis, baik itu dari mancanegara maupun dari domestik. Itu kan turis-turis itu sebenarnya kan potensi buat kalian, itu mereka itu kan cuan buat kalian kan istilahnya zaman sekarang. Nah, kalau kalian itu tergantung kreativitas saja, kalian mau memanfaatkannya di apa, kan banyak potensinya mau di jasa pariwisata, transportasi, kuliner. Itu semua tergantung dari kreativitas generasi-generasi muda seperti kalian ini. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Prof. Kirana ini. Kita generasi muda harus berpikir luas, strategis, dan juga kita merancang ke depannya pariwisata ini mau dibawa kemana, mau dikembangkan seperti apa. Itu harus kita susun strategi-strategi tersebut agar pariwisata di Kabupaten Sleman ini dapat berkembang dengan baik, terus dengan didukung oleh sumber daya yang mendukung pariwisatanya itu sendiri, sumber daya manusia yang mengelola pariwisata itu sendiri, agar semua itu bisa mulai berkembang dan juga bertahan sekaligus dalam jangka waktu yang lama, tidak kayak cuma sekilas cuma berkembang secara cepat terus meredup kembali. Kita harus menguatkan potensi di sektor pariwisata tersebut di Kabupaten Sleman agar lebih baik dan lebih tertanam di masyarakat. Betul juga sih Pak, berarti kalau dari generasi kita sendiri bisa mengaplikasikannya juga terkait teknologi-teknologi yang ada seperti sosial media. Kita mempromosikan daerah Sleman ini sebagai pusat pariwisata, sehingga akan banyak turis juga yang akan datang dan menjadi lapangan pekerjaan juga bagi warga-warga di Kabupaten Sleman.
Jadi dari argumen Mas Nathan pun sama Prof. Piko sama Prof. Kirana itu membuat insight baru bagi kita nih. Cuman apakah ada peran dari pemerintah terhadap sektor pariwisata ini? Gitu. Oh, tentu dong ada. Peran pemerintah di dalam pengelolaan pariwisata ini itu cukup penting ya. Misalnya mereka bisa membuat kebijakan atau regulasi yang bisa membuat masyarakat mengelola secara langsung tempat itu sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin ke mereka diri mereka sendiri gitu. Nah, mungkin bisa juga diambil atau ditirukan dari seperti yang sudah dilakukan di Badung ya. Di Badung sudah dilakukan konsep dalam pengembangan pariwisata yang tadi sebenarnya sudah disebutkan juga oleh Prof. Riko ya, community based tadi ya. Nah, mungkin bisa dibuat seperti itu agar masyarakat itu, khususnya untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, itu bisa turut serta langsung untuk mengelola dan memajukan daerah mereka sendiri seperti itu. Terus juga nih Nawat, mungkin dari pemerintahnya sendiri bisa mengadakan pelatihan dan pemberdayaan terhadap masyarakat di Kabupaten Sleman ya, terutama karena seperti pelatihan untuk mengelola pusat wisata dan juga pelatihan untuk mengelola sektor lainnya yang berhubungan dengan sektor pariwisata ini seperti kuliner, mungkin oleh-oleh segala macam yang bisa juga membantu meningkatkan lapangan pekerjaan yang ada, mungkin itu. Wah, benar-benar pinter ya mas-mas ini, Arnold, Nata. Ya, ingat juga Mas, kalian kan tadi udah bilang kalau bonus demografi itu implikasinya pada peningkatan angka pengangguran. Nah, selagi kuliah ini, kalian manfaatkan waktunya dengan baik. Kalau saya boleh memberi saran ya, kembangkan diri kalian, belajar, gak harus dari materi dosen, tapi bisa dari sumber manapun ya. Itu karena apa yang kalian pelajari di sekarang ini, apa yang kalian lakukan sekarang ini untuk membentuk value kalian itu nantinya yang membuat kalian survive, yang membuat kalian bisa bersaing dengan teman-teman kalian yang nantinya itu jadi saingan-saingan kalian di masa depan. Selain itu mas, persaingan, kita memberi nasihat ya, persaingan tuh usahakan persaingan di era kreativitas yang lagi tinggi-tingginya itu usahakan bersaing dengan sehat dan kolaborasi. Kita perlu kolaborasi, mengingat generasi Z sekarang ya kayak kurang peduli apa itu arti lingkungan sosial. Jadi kita kuatkan lingkungan sosial kita, isi dengan hal-hal positif, terus kolaborasikan kreativitas itu dengan baik. Jangan kayak yang bersaing untuk menjatuhkan sama sekali. Kita kolaborasi. Kita pola pikirnya sekarang jangan hanya kita diberi pekerjaan. Kita nanti bisa usahakan, tanamkan, kalau bisa implementasikan kita bahwa kita tuh bisa memberi lapangan pekerjaan dari bibit-bibit generasi muda yang unggul ini, penerus kita lah ya. Itu bisa nanti kalian kembangkan, kalian berdayakan dengan baik, tentunya dengan regulasi, ditaati regulasi dari pemerintah itu dengan baik dan bijak. Jadi intinya yang dimaksud Prof. Riko tadi kurang lebih kita tuh pengen generasi-generasi muda itu nggak cuma bermental pekerja tapi juga mental wirausahawan gitu kan kira-kira. Iya, betul. Masya Allah. Jadi seru banget nih dapat insight baru, wawasan baru dari Prof. Riko, terus Prof. Liana, terus dari perwakilan teman-teman kita nih dari Gensi, ada Mas Nathan sama Mas Arnold juga ya. Jadi itu bonus demografi itu bukan sebuah bencana dan tantangan baru bagi kita, tapi gimana cara kita bisa mengatasinya menjadi sebuah yang daya saingnya lebih tinggi. Kayak contohnya kita bisa membuka lapangan kerja baru sehingga pengangguran itu semakin dikit dan berdaya saing tinggi, sehingga sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor unggulan dari Kabupaten Sleman nih teman-teman. Nah, karena udah di penghujung acara itu teman-teman. Apa? Karena sudah di penghujung acara, kami pamit terlebih dahulu. Jadi terima kasih atas kedatangannya, empat bintang tamu spesial kita nih. Kita dapat wawasan baru banget dan semoga
wawasan-wawasan yang telah didapatkan ini tuh bisa kita implementasikan untuk masa yang akan datang gitu. Kita bisa membangun sebuah kota yang bagus, sebuah kota yang ekonominya juga berjalan lancar dari sektor pariwisata dan sektor lainnya gitu. Semoga kita selalu diberi perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya Amin, teman-teman. amin. Jadi saya Malini Nabila Salma selaku host Planotalks kali ini pamit undur diri. Sekian, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu.